Sahabat, selamat pagi. Selamat berjumpa di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Saat ini saya sedang berada di rumah Ibu Marta. Bersilaturahmi, berkunjung ke rumah beliau. Mengapa saya berkunjung ke rumah Ibu Marta? Karena Ibu Marta ini umurnya sama dengan saya, 70 tahun. Tetapi semangatnya luar biasa. Tetapi beliau sudah 3 tahun terkena stroke, tetapi kepulihannya masih relatif belum tinggi. Karena itu kita mencoba untuk berbincang-bincang dengan beliau. Dan barangkali Bu Marta ingin bertanya kepada saya tentang bagaimana caranya bisa pulih. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak Kamarudin. Jadi ibu ini umurnya 70 tahun sekarang? 70 tahun, nanti September 71. Ibu sebelum tinggal di Cikarang ini tinggal di mana? Di Solo, Pak. Di Solo. Ibu apa aktivitasnya ketika di Solo? Ketika di Solo saya usaha batik. Usaha batik. Bu, ini kan menurut hipotesa saya ya, dan hampir semua orang mengamininya, bahwa orang terkena stroke itu disebabkan oleh 2 hal. Satu adalah karena adanya beban pikiran, dan kemudian pada saat yang bersamaan capek. Ibu mengalami kondisi itu nggak ketika stroke? Memang, soalnya saya punya pegawai banyak dan itu memerlukan pemikiran yang ekstra keras. Pegawai banyak dan badan juga mengalami kecapean saling ngurusi pekerjaan itu. Nah, klimaksnya saya juga ngurusi pegawaian rumah tangga juga, misalnya nyapu itu juga saya ngurusi. Jadi mungkin klimaksnya itu pada malam itu saya itu goreng telur. Nah itu terus tiba-tiba tangan saya lemes. Ya. Terus dibawa ke rumah sakit, di CT scan. Dari situ saya tuh terus latihan sama dipijat. Jenis serangannya pecah pembuluh darah, Bu ya? Pecah pembuluh darah 3 tempat di sebelah kanan, makanya yang lemah kiri. Dan dirawat di rumah sakit berapa lama? Rumah sakit cuma 3 hari, Pak. 3 hari ya? Kebanyakan latihan di rumah. Nah, kemudian setelah sampai rumah gimana? Ibu latihan? Belum mengenal grup-grup itu, Pak. Ya, cuma pengetahuan dari anak-anak itu ya disuruh jalan, masih pakai kursi roda, Pak. Oh, pakai kursi roda. Berapa lama pakai kursi roda? 4 bulan. 4 bulan. Terus bisa jalan. Terus setelah itu jalan. Itu siapa yang nyuruh jalan, Ibu? Anak saya. Anak. Yang di Jogja itu. Jadi perkembangannya itu ya. Sekarang saya lihat Ibu jalannya sudah kuat ya, cuma memang masih lambat. Memerlukan latihan. Ibu ada yang mau ditanyakan ke saya? Itu, Pak. Saya itu kalau untuk jalan masih sudah bisa saya atasi. Tangan ini nekuk. Itu yang bagaimana cara membiasakan untuk supaya tidak nekuk, supaya bisa lurus, bagaimana kalau menurut Bapak? Ya, tangan itu kan menekuk itu kan kalau ketika berjalan itu kan karena untuk menjaga keseimbangan. Ya, saya maklum itu menjaga keseimbangan itu biasanya kita tekuk tangan kita karena posisi tangan bagian tubuh kita kan lemah, tidak seperti itu. Apalagi kalau kita dulu pernah pakai tongkat. Seperti itu adanya. Karena itu harus diperjuangkan. Dilatih itu ada cara Pak Zulkifli itu dengan cara sebatang tongkat atau bambu gitu ya. Kita sering melatihnya seperti ini, Bu. Tarik gitu. Jadi bambu 2 ya, Pak? Gini. Enggak, bambu 1 itu kan Ibu pegang begini aja. Ya kan? Oh, sebelah sana sama sebelah sini. Iya gitu, sebelah kiri. Jadi untuk meluruskan itu. Atau kalau mau latih ya dilatih yang ringan-ringan saja, Ibu
narik-narik beban gitu kan. Lama-lama juga dia akan menjadi lurus. Tapi saya lihat tangan ibu sebetulnya lurus, cuma ibu kurang pede ya untuk meluruskannya. Iya. Nah, jadi boleh dipijit-pijit begini, kemudian pakai minyak gandapura tiap hari seperti itu. Iya Pak. Insya Allah bisa gitu, karena saya lihat betis ibu, otot betis itu udah kuat. Dan jangan juga terlalu berpikir tentang penampilannya, karena kita kan, saya dulu pernah Bu dimarahin sama dokter. Saya datang ke rumah sakit, mulut saya kan mencong, tapi saya udah kuat, mulut saya masih mencong. Saya tanya, dok ini gimana mulut saya mencong? Alah bapak ini, bapak kan udah umur Pak, ngapain penampilan kayak gitu. Saya pikir ya juga sih, tapi tetap saya berlatih. Saya datang ke mana? Terapi. Ke medical apa sih? Bukan, terapi medik ya. Di rumah sakit Persahabatan saya diajarin caranya untuk supaya jangan miring ya kan. Dengan cara gini Bu, tarik napas, mulut dikembungkan, kemudian dihembuskan tipis gitu. Jadi saya ulang-ulang, akhirnya ya kemudian dengan cara makan mengunyahnya itu pada bagian yang miring. Itu jadi ya itu pengalaman lah, itu pengalaman ketika berproses waktu itu. Ada lagi yang Ibu mau tanyakan? Ya mungkin lain-lain nanti menyusul. Sementara yang paling urgent itu tangan ini Ya. Pak. Kayaknya kalau jalan bisa dilatih ya Pak ya. Bisa dilatih Bu, bisa dilatih. Semua itu bisa dilatih. Jadi kan saya bilang itu apa namanya, yang penting semangatnya Bu. Ini kan orang kadang-kadang semangatnya runtuh karena tidak tahu arah, tidak tahu mau ngapain gitu loh. Sembuh tuh untuk apa gitu kan. Atau dia juga mungkin merasa tidak mungkin sembuh, tidak mungkin pulih. Ya dulu pernah punya perasaan begitu. Allah sudah biarin begini. Tapi kak, saya lihat di grup itu banyak yang sudah bisa sembuh itu. Jadi sekarang timbul kepingin lagi, timbul lagi semangat untuk bisa sembuh. Ya jadi untuk membangkitkan semangat itu kan ada kita bangun sendiri caranya Bu. Kalau saya, karena saya punya cita-cita. Saya ingin menjadi pengarang besar Bu. Dulu cita-cita saya dulu waktu sejak muda. Itu saya bangun terus sampai sekarang, sampai hari ini saya bangun terus. Artinya saya ingin bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Maka saya semangat gitu loh. Jadi saya ingin membalas kekeliruan masa lalu saya dengan cara saya harus berbuat sesuatu, dan untuk berbuat sesuatu itu saya harus pulih dulu. Maka itu saya kerja keras sekali. Nah begitu juga Ibu Marta, kalau Ibu Marta motivasinya tinggi, misalnya kalau saya sembuh, umur saya 70 tahun, saya sembuh dan pulih, maka saya akan menjadi contoh orang lain, dan itu manfaatnya sangat besar bagi orang lain. Itu lebih tinggi Bu motivasi kita. Lah ini mungkin terlalu muluk apa enggak ya? Saya itu kepingin bercocok tanam Pak. Bercocok tanam, tapi saya mikir juga harus pulih. Iya pulih dulu toh, nanti masa sedikit-sedikit minta tolong orang, iya toh. Apa seperti tanaman bercocok tanam tapi di pot. Iya. Ini kan sudah tidak ada lahan. Itu tapi masih ada sedikit, tapi di seberang sana itu ada sedikit, itu di pot. Nanti ya ada apokat, ada mangga. Sekarang kan musim orang harus makan buah. Nah nanti kita tinggal metik aja, nggak usah beli. Ya itu motivasi itu bisa dibangun. Lah ya. Kita bangun motivasi itu. Sementara cita-cita saya itu Pak. Ya itu mudah-mudahan kan. Yang penting kuat motivasinya, dan kemudian kita berlatih untuk pulih itu. Dan untuk pulih itu kita nggak usah ragu apakah kita pulih. Kita akan pulih atau tidak, bukan, banyak contohnya. Itu presiden terpilih Prabowo saja, itu kan katanya konon kabarnya pernah stroke. Iya. Iya kan? Sekarang pincang sedikit. Pincang sedikit nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi jangan terlalu khawatir mau penampilan, mulut mencong dikit nggak ada masalah. Yang penting kita sudah bisa mandiri, bisa beraktivitas sendiri, tidak tergantung kepada orang lain.
kamar mandi sendiri, makan sendiri, jalan sendiri. Saya Bu, 6 bulan itu, 6 bulan ya, saya terkena September, Maret saya udah naik pesawat. Terbang saya ke mana? Ke Medan waktu itu. Masih pakai kursi roda? Enggak, saya jalan tapi masih miring. Oh. Masih miring, mulut masih bengok, tapi saya udah naik pesawat. Tapi boleh sama itu? Ya boleh, nggak ada masalah naik pesawat. Dan saya naik angkot, gitu, naik apa semua saya jalani karena saya ingin pulih. Dan semua itu ada di grup kita Bu, namanya Pak Zulkifli, itu perlu diikutin. Karena prinsip dia bagus, dia itu menterapi dirinya itu sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ya kan, kalau ibu misalnya ada kakinya merasa kaku gitu, ya itu yang ibu rasakan apa? Berpikir sendiri gimana rasanya, caranya untuk menanggulanginya gitu kan. Semua seperti itu. Jadi kita berpikir sendiri, ini gimana caranya kalau begini, gimana caranya kalau begini. Kalau ibu tangan ibu misalnya lu bengkok seperti itu, gimana cara lurusnya, ya kan? Ini mungkin darah masih belum mengalir dengan bagus, mungkin perlu dipijit-pijit atau perlu dikasih minyak pemanas, minyak gosok panas. Iya, nanti saya coba Pak. Semua kita berpikir sendiri aja. Jadi saya itu Bu ya, mungkin orang stroke yang paling murah di dunia Bu. Saya tidak berobat, tidak terapi, tidak berobat. Bayang, jadi sampai sekarang tidak ke rumah sakit untuk kontrol-kontrol enggak Pak? Enggak, dulu 6 bulan pertama ya. 6 bulan pertama tuh saya kontrol, tapi kan mahal Bu waktu itu. Tahun 2016 saja, belum ada BPJS tahun ya? 2012 saja Bu, sekali kontrol itu beli obat 600.000 tahun 2012 ya. Iya, saya juga. Jadi 700, 600. Iya, jadi saya nggak ada kekuatan waktu itu. Ya udah saya cari pikir sendiri, daripada saya minum obat tapi asupannya menyebabkan saya sakit, kenapa saya nggak pantang aja gitu. Misalnya, kenapa saya harus minum obat pengencer darah kalau asupan yang menyebabkan. Nah ini sekarang tuh obat pengencer darah itu tidak produksi lagi Pak. Kenapa? Ya nggak tahu, ini mungkin juga terjadi pada stroker lain ya. Pengencer darah itu sudah tidak produksi. Nah terus makanya saya tanya Pak Kamarudin toh, kalau tidak minum itu bagaimana Pak solusinya kan gitu. Ya solusinya seperti saya Bu, saya itu waktu itu memutuskan tidak minum obat pengencer darah. Karena percuma saya minum obat pengencer darah kalau makanan yang menyebabkan kekentalan darah saya makan terus. Ini saya pantang waktu itu. Apa saja makanan yang menyebabkan kental darah, yaitu makanan yang mengandung lemak jenuh itu. Apa saja, daging merah ya kan, gorengan jajanan yang menggunakan minyak berulang, ya, minyak goreng berulang, itu kan mengandung lemak jenuh. Kemudian santan, mentega dengan segala macam makanan turunannya, itu adalah makanan-makanan yang menyebabkan kental darah atau kolesterol. Nah kenapa kita minum obatnya? Kenapa kita nggak pantang saja? Kan nggak mati. Enak pantangnya. Ya kan nggak mati kan, nggak makan daging kan? Enggak. Kan kita bisa ganti ikan. Kalau telur saya waktu itu saya makan putihnya saja, sama aja. Saya dadar putihnya bagus enak. Jadi ketika di awal itu saya disiplin ketat, 2 tahun saya disiplin ketat. Dan ketika saya kan sebelum stroke itu asam urat saya tinggi ya. Ketika saya pantang itu Bu, asam urat saya 2,5. Dokter aja mungkin dia ngelihat, oh ini aneh juga. 2,5. Karena saya pantang waktu itu, pantang ketat. Bahkan saya waktu-waktu di 2 tahun pertama itu mungkin nasi saya ganti dengan kentang. Atau saya makan siomay waktu itu. Jadi memang seperti itu anunya perjuangan yang saya lakukan, dan memang tidak ringan. Jadi kalau teman-teman itu melihat, oh Pak Komarudin bisa jalan Bandung Jakarta, Pak Komarudin bisa jalan Jogja Bandung ya kan, dia tidak melihat prosesnya yang begitu berat ya kan. Jadi kan banyak teman-teman yang saya lihat di grup itu kan ingin stroke itu seperti orang sakit flu, minum obat istirahat cukup kemudian sembuh. Tidak bisa ya Pak ya? Nggak bisa.
Dia harus revolusi, Bu. Revolusi sikap, revolusi karakter, revolusi kebiasaan. Makan harus direvolusi. Cara berpikir harus direvolusi. Cara berpikir kita apa? Ikhlas. Tidak melawan pada takdir. Ya kan? Kalau kita sudah ditakdirkan stroke, kita tidak melawan. Oh, kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Terima saja. Kemudian lakukan usaha perbaikan. Gitu. Jadi semua seperti itu. Iya Pak. Kan yang harus kita hindari itu kan pikiran negatif. Pikiran negatif itu apa sih? Pikiran negatif itu kan antara lain was-was, cemas. Itu saya juga mengalami juga, cemas itu mengalami Pak. Ya cemas saya itu gini, kan anak saya 3 di Jakarta ini, terus ada lagi di Jogja. Kadang-kadang kan saya kepingin anak saya di Jakarta itu kesini gitu, tapi dia kan repot kerja, nggak bisa, itu pikiran cemas saya tuh. Kenapa gitu Pak? Ya itu pikiran-pikiran itu kalau kita sudah mengalami stroke, kita buang jauh-jauh. Ya. Bagaimana caranya? Setiap orang punya cara, metode ya. Karena Iya, dengan yoga, kalau umat Islam itu dengan zikir atau sholat tahajud, atau kalau misalnya ibu kan Katolik ibu ya? Katolik Kan ibu ada caranya. ada. Kalau di Muslim itu zikir ya Pak ya, zikir. Kalau di tempat saya rosario. Rosario itu kan semua untuk membuang hal-hal yang negatif. Cemas Bu ya, was-was, cemas, marah, dendam, dengki, ya kan, benci sama orang, cemburu berkepanjangan, ya, sakit hati, kecil hati, ketakutan. Iya Pak. Itu semua harus direvolusi. Harus direvolusi, dihilangkan. Iya Pak. Kemudian makanan juga seperti itu. Makanan kalau yang tadinya kita kalau makan lahap ya kita kurangi lah ya. Kalau saya tuh ya maaf aja enggak ngurangi Pak, karena melihat tenaga saya itu kalau latihan ya begitulah untuk mengimbangi. Tapi ya gak banyak-banyak amat, paling 3 centong gitu, 3 centong. Iya, itu kan yang perlu kita hindari Bu, lemak jenuh. Iya Pak. Kalau konsumsi ikan bagus itu Bu, ikan. Sini seringnya ikan. Ya ikan, jadi makan jangan kurang, makan harus kuat, gizi kita harus kuat karena kita olahraga. Jadi prinsipnya gini Bu, kalau makanan itu kita bakar kalorinya, maka dia nanti di tubuh kita akan berproduksi namanya HDL, kolesterol baik. Kolesterol baik itu misalnya di dengkul dia menjadi pelumas, ya, menjadi otot. Tapi kalau kita tidak bakar kalorinya, tidak dengan gerak, tidak dengan berkeluar keringat, maka yang akan terjadi adalah kolesterol buruk, kolesterol jahat, dan itu nanti akan menumpuk di dinding pembuluh darah otak kita. Nah ketika tiba-tiba tekanan darah kita melonjak tinggi, dia membentur itu dinding pembuluh darah otak kita. Itulah kemudian stroke. Bisa jadi pembengkakan atau namanya penyumbatan, atau bisa pecah pembuluh darah. Nah ketika itu terjadi, maka asupan oksigen dan darah berhenti mengalir ke otak. Nah ketika sedetik saja berhenti, maka yang terjadi runtuhnya sistem saraf. Iya Pak. Maka itulah yang terjadi dengan bagian-bagian tubuh kita yang bermasalah. Ada yang lupa ingatan, ada yang lumpuh sebagian, mencong di mulut atau tidak bisa menelan, dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali ada yang Ibu tanyakan lagi yang bisa kita sharing kepada teman-teman kita. Mungkin dari pengetahuan Bapak, untuk fisik saya itu ya tidak ada yang ya Pak ya, tidak ada selain kaki ya, tidak ada yang berubah kayaknya. Selain kaki ini aja. Iya, kalau kaki itu saya lihat Ibu sudah nggak usah dipikirkan itu. Yang penting otot Ibu sudah kuat, otot kaki Ibu, dan menapaknya kan bagus itu. Sudah napak. Menapaknya bagus, jadi nggak usah dipikirkan itu. Kemudian yang penting Ibu latihan jalan aja. Kemudian meluruskan tangan Iya. tadi yang saya bilang dengan
dengan pola Pak Zulkifli. Pak Zulkifli pakai tongkat panjang, Ibu. Sama beban ya Pak ya, beban sedikit gini. Boleh beban sedikit boleh juga gitu. Pokoknya itu semua kita logika kita sendiri aja. Jadi kalau Pak Zulkifli itu kan dia punya metode, apa yang kita rasakan di bagian tubuh kita itu yang kita solusi. Iya. Itu yang kita caranya berpikir sendiri. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang dorong-dorong pagernya, ya kan? Pintu, itu macam-macam orang. Nanti akhirnya ketemu sendiri. Tapi yang penting latihan itu harus fokus, disiplin, konsisten dan berkesinambungan. Iya Pak. Jangan hari ini jam 7 pagi, besok jam 10 pagi gitu. Atau nanti sorenya gitu. Kalau bisa jamnya pun harus konsisten. Iya, pagi, Pak. Tiap jam 7. Jadi nanti tubuh kita bisa membaca kebiasaan kita. Itu kalau kata ahli apa sih? Ahli saraf itu kalau nggak salah tuh. Jadi tubuh kita membaca kebiasaan kita. Kalau biasa kita pagi terus. Jadi besok hari ini jam 7 besok. Besok lagi jam 7 lagi terus. Sehingga seperti itu. Iya. Ada lagi Bu? Barangkali yang mungkin sementara itu dulu. Nanti kita lanjut di WA kalau ada pertanyaan lain. Ya kendalaku cuma ini. Ya. Siku ini ya sudah lurus apa ya? Ya lurus. Tapi kebiasaan saja yang belum. Dan itu kebiasaan itu Bu, kalau dibiarkan dia jadi kaku nanti. Jadi permanen, cacat permanen namanya. Jadi kalau cacat permanen itu adalah kebiasaan yang dilestarikan, ya kan? Seperti jalan melempar dilestarikan jadi permanen. Maaf Pak, ini kalau bauku mancang enggak ya Pak ya? Enggak, Ibu lurus. Ya sudah. Lurus. Dan Ibu tidak ada kebas, itu bagus, itu tidak ada kebas. Enggak kebas. Makanya kalau di grup itu ada kebas gitu tuh yang mana aku. Ya syukurlah aku kok enggak merasakan kebas-kebas itu enggak. Kebas itu kan akibat sistem saraf yang error. Sementara kan kalau pengetahuan saya mendapatkan dari dokter bahwa saraf itu adanya di dalam otot. Jadi kalau kita ingin menghilangkan kebas, maka kuatkan otot kita. Itu dengan cara dengan latihan itu. Dengan latihan itu. Jadi biarpun kebas langsung jalan aja. Jadi nanti otot kita kuat, maka otomatis kebasnya hilang. Tapi jangan harap latihan sekedarnya mau hilang gitu kan. Jadi semua itu dengan kerja keras. Saya kira kita cukupkan sekian ya. Iya. Bincang-bincang kita pagi ini dan alhamdulillah saya silaturahmi sampai ke rumah Ibu Marta. Iya. Dan mudah-mudahan nanti saya juga bisa berkunjung ke teman-teman yang lainnya. Iya Pak. Ya terima kasih Bapak Kerso Rawuh di Cikarek Taman Sentosa. Mudah-mudahan berkat Tuhan selalu menyertai Bapak kemanapun Bapak pergi. Amin. Ibu ada pesan buat sahabat-sahabat stroke di luar sana? Saudara-saudara, kalau mau sembuh, semangat ditimbulkan dulu baru latihan. Tanpa semangat tidak akan berarti apa-apa. Itu pesan saya. Terima kasih Bu Marta. Ingat pesan Bu Marta bahwa semangat itu utama. Semangat spiritual bahwa bisa pulih asal tahu caranya. Terima kasih Bu Marta. Sama-sama Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama.